Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin dhil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu darajatil ulya bisabqi fi nusratil billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, para dewan asatid yang senantiasa kita harapkan barokah doa dan ilmunya, yang kami ta'zimi abinal kiram Romo Kiai Haji Ahmad Rubai, sekeluarga besar yang senantiasa kita harapkan barokah ziyadah doa dan ilmunya, wabil khusus sahibul fadilah wal karamah Romo Kiai Haji Suparman Abdul Karim dari Waidadi Baru, Bandar Lampung, yang kita nantikan bersama fatwa mau'idhah hasanahnya. Yang kami hormati para dzurriyyatur Rasul, wabil khusus kepada Al-Habib Muhammad Salim Jindan Al-Attas dan Al-Habib Haidar Ahmad Al-Ba'bud, yang senantiasa kita harapkan barokah doa ilmunya. Yang kami hormati segenap pejabat pemerintah tingkat desa maupun tingkat kecamatan. Yang kami hormati segenap tamu undangan, para wali santri, alumni, santriwan santriwati yang berbahagia, dan tak lupa hadirin wal hadirat kaum muslimin wal muslimat, as'adakumullah. Sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim senantiasa mencurahkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin, yang mana pada kesempatan malam hari ini kita dapat masih bersikap menikmati iman, Islam dan kesempatan, sehingga kita dapat bermuajah bil wujuh dalam rangka Khotmil Kutub Alfiyah Ibni Malik ke-20 dan Harlah Pondok Pesantren Al-Hidayah yang ke-23, dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kehadiran kita pada majelis dan insyaallah barokah ini mendapatkan ridhonya dan dicatat sebagai amalan solihan makbulan, amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, salawat serta salam Allah semoga tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para umat yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan atas pertemuan kita pada majelis ini menjadikan jalan kepada kita untuk mendapatkan syafaat Nabi Muhammad di dunia dan kelak di akhirat, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Dengan mengucap syukur alhamdulillah serta doa salawat sallallahu alaihi wasallam, acara haflah tasyakuran Khotmil Kutub Alfiyah Ibni Malik yang ke-20 dan Harlah Pondok Pesantren Al-Hidayah yang ke-23, Minggu malam 12 Maret 2022 Masehi atau bertepatan dengan 9 Sya'ban 1443 Hijriah segera dimulai. Adapun susunan acaranya sebagai berikut. Acara yang pertama pembukaan. Acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran beserta salawat Nabi. Acara yang ketiga sambutan-sambutan. Acara yang keempat inti mau'idhatul hasanah. Dan acara yang kelima doa sebagai penutup.
Untuk mengawali acara pada malam hari ini, marilah kita buka bersama dengan membaca suratul Fatihah. Semoga acara berjalan dengan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Dibtigoi maradhatillah wa bi syafaati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syu'ullahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin wal hadirat, as'adakumullah. Dilanjutkan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran beserta salawat Nabi, yang dalam hal ini akan dilantunkan oleh beliau Al-Ustadz Zainal Arifin. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق
وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون صدق الله العظيم Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Mari bersama-sama kita membaca salawat Nabi guna menambah rasa mahabbah pada junjungan kita Nabi Allah, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan berselawat Nabi kita semua termasuk golongan umat yang nantinya mendapat syafaatnya min yaumina hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Namun sebelum selawat dimulai, hadirin wal hadirat untuk bersama-sama berdiri sejenak. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah
ياسين حبيب الله ارفع صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بآل البدر يا الله بآل البدر يا الله يرفع صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومنها ومنهما بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله ارفع صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Dumateng para hadirin sedaya kula aturi lenggah malih Jawasematen sengkala kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Al-Ustadz Zainal Arifin diucapkan terima kasih. Hadirin wal hadirat as-sa'adakumullah. Dilanjutkan acara yang ketiga, sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan atas nama panitia yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Muhammad Ma'ruf. Kepadanya disilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'dah. Hadratal muhtaramin, ulama anal kiram wal habaib, terkhusus Romo Yai sekeluarga besar yang kami takzimi, terkhusus Al Habib Salim Jindan Al Atos, terkhusus Al Habib Haidar Ahmad yang keduanya insya Allah kami taati, yang terkhusus Al Mukarram Kiai Haji Suparman Abdul Karim yang kami takzimi dan yang kita tunggu mauidhahnya nanti. Kepada para kiai yang lainnya yang tidak bisa kami rinci dengan hormat yang tak terkurangi, aparat pemerintah, Bapak Camat, para kepala kampung dan tokoh masyarakat yang kami hormati, tak lupa para tamu undangan, muslimin muslimat, wali santri, alumni, dan para santri yang kami hormati dan kami cintai. Mohon maaf kula maca niki Pak, mohon jangan dibuli. Hadirin yang kami hormati, segala puji bagi Allah semesta alam dan seluruh makhluk di langit dan di bumi yang telah menurunkan Al-Quran sebagai kitab suci, pedoman bagi manusia untuk mewujudkan visi duniawi dan ukhrawi, yang memerintahkan kepada kita untuk berpegang teguh pada tali Allah dan selalu bersinergi, melarang kita menjadi terkotak, terpecah, terbelah dan terbagi. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi yang mengibaratkan kita umat Islam sebagai satuan konstruksi, satu elemen dengan elemen yang lain saling menguatkan agar bangunan kokoh berdiri. Beliau juga menggambarkan umat Islam adalah satu tubuh sebagai analogi, satu bagian akan merasa sakit ketika bagian yang lain tersakiti. Hadirin yang kami hormati, acara malam ini adalah salah satu rangkaian acara agenda tahunan Pondok Tercinta ini, yang syukur alhamdulillah pada tahun ini bisa berjalan kembali setelah 2 tahun lamanya terhenti karena dilanda pandemi, yakni tasyakuran Khatmil Kutub Alfiyah Ibnu Malik yang ke-20 dan Harlah Ponpes Al-Hidayah Kalisari yang ke-23 usianya kini. Sebelumnya kami telah menyelenggarakan sedet acara yang terkait acara tasyakuran akbar ini yang telah tersusun rapi. Rabu 15 Rajab sampai 5 Syakban kami menyelenggarakan berbagai jenis lomba sebagai ajang bagi santri untuk berkompetisi dan sebagai ajang silaturahmi demi menjalin keakraban antar sesama santri. Di antaranya lomba baca kitab, tartil Al-Quran, seni baca Al-Quran, khitobah, lomba cerdas cermat, pembacaan sholawat dan kaligrafi, berbagai lomba permainan, futsal dan bola voli, semua kami adakan demi memeriahkan acara tasyakuran akbar ini. Malam Kamis 10 Syakban ada pembagian hadiah untuk siswa Madrasah Diniyah Al-Hidayah yang berprestasi, juga penghargaan bagi para peserta lomba yang memenangkan kompetisi. Malam ini, malam Ahad 13 Syakban, kami tampilkan muhafadzah para santri mulai nazam Al-Ala, nazam Mabadi'un Nahwi, matan Jurumiyah, murad Jurumiyah sampai nazam Imriti yang diikuti oleh 340 santri tingkat ibtida putra dan putri, 251 santri tingkat sanawi sebagai ungkapan syukur atas pelajaran yang telah dihatamkan pada tahun ini.
besok Ahad pagi kami adakan pertemuan seluruh wali santri dalam rangka mengeratkan silaturahmi dan koordinasi bersama-sama memecahkan problematika yang ada di pondok ini. Dilanjutkan dengan acara puncak haflah tasakuran khotaman Alfiyah Ibnu Malik yang ke-20 dan harlah PP Al-Hidayah dengan insya Allah menampilkan muhafadzah nazam Alfiyah Ibnu Malik yang diikuti oleh 38 santri kelas 2 aliyah putra dan putri dan Kiai Haji Agus Hadidul Fahmi LC dari Pondok Leler Banyumas sebagai pengisi. Kami dibantu oleh lebih dari 120 lebih orang panitia yang berbagi dalam banyak seksi, penerima tamu, sound system, pengarah acara dan konsumsi, seksi humas, keamanan, parkir, perlengkapan, dekorasi dan dokumentasi. Kepada mereka semua kami ucapkan puncak apresiasi. Kami lambungkan rasa terima kasih yang tinggi atas khidmah, tenaga dan pikiran yang tak kenal lelah dalam semua situasi dan kondisi. Semoga khidmah sahabat sekalian menjadi wasilah memperoleh barokah Kiai. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada para hadirin tamu undangan, para kiai, habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, wali santri dan para alumni yang telah sudi dan ikhlas hati meluangkan waktu bersedia menghadiri undangan kami. Semoga hadir kita dicatat oleh Allah sebagai amal solih yang pahalanya bisa diharapkan nanti, dan semoga di tahun selanjutnya tidak merasa kapok untuk bersedia hadir kembali. Amin. Ungkapan terima kasih kami sampaikan kepada para pengurus dan keluarga besar PPA Kalisari yang telah memberikan amanah besar kepada kami. Sejujurnya kami awam pengalaman, tidak punya kompetensi, tapi dari amanah ini kami dapat memahami, mendapatkan wawasan dan ilmu yang sangat berarti, bahwa pendidikan dan pembelajaran tidak selalu dimulai dari teori, tapi juga dari pemberian amanat dan peluang untuk berimprovisasi. Harapan kami, semoga amanah ini menjadi ladang untuk berkhidmah dan berbakti. Terima kasih secara khusus kepada Romo Kiai yang terus memberi arahan dan inspirasi, terus menyuntikkan motivasi, sehingga kami terlecut untuk selalu introspeksi, terpantik untuk mengevaluasi, berusaha mencari referensi, berimajinasi, berkontemplasi, berjibaku mencari formulasi untuk menambal kekurangan di sana sini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada tokoh masyarakat, Bapak Kepala Kampung, Kampung Kalisari, Sendang Agung, Kampung Kalidadi, Sri Purnomo, dan ex-Kepala Kampung Sri Dadi atau yang lainnya yang juga turut memberi masukan dan koreksi, memberi ruang untuk berkonsultasi, sehingga menjadi bahan bagi kami untuk membenahi sebagai penyempurna dari rangkaian acara yang kami saji. Terima kasih juga tak lupa kami sampaikan kepada segenap masyarakat Kalisari atau luar Kalisari yang ikut berpartisipasi mendukung suksesnya acara ini. Semoga apa-apa yang telah disumbangkan menjadi syaratan pahala untuk kehidupan di akhirat nanti. Sebagai penutup dari sambutan singkat kami, penuh harap agar energi positif dari pesan khusus acara haflah dan harlah kali ini terejawantah dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal itu ada hal-hal yang perlu kita resapi dengan akal sehat dan juga dengan hati, bahwa teguh, teduh, bersatu dan bersaudara akan menguap hanya menjadi mimpi, takkan pernah terrealisasi jika masing-masing pihak bertahan dengan ego pribadi, merasa paling benar sendiri, merasa paling amar ma'ruf nahi mungkar atau paling NKRI, merasa paling Pancasilais atau paling Islami, apalagi disertai arogansi yang membumbung tinggi.
Jika ada subhat, mari duduk berdiskusi. Jika ada kabar abu-abu, mari lakukan klarifikasi. Jika ada peristiwa gaduh, mari adakan investigasi. Jika ada salah dan khilaf, mari mohon maaf dan introspeksi. Bukan jungkir balik melakukan justifikasi, berjibaku menyusun narasi, mencari padanan-padanan, memaksakan sebagai tendensi. Jika sudah adem, tak perlu dipanasi lagi, termasuk dengan aksi, bela-bela dan demonstrasi. Maka saatnya kita saling mawas diri, ormas Islam, NU, Muhammadiyah atau ex-FPI, mari saling bersinergi menjaga kedaulatan dan keutuhan NKRI, bukan saling memusuhi meski beda sisi, tetapi masih dalam limit toleransi. Tunjukkan bahwa kita mencintai negeri ini. Keberadaan negeri ini telah diakui dan diijtihadi. Para ulama panutan kami mengamini, Yai Hasyim Asy'ari, Yai Wahab, Yai Ahmad Dahlan, termasuk para masyayikh pendahulu kami. Kecintaan pada negeri ini tak perlu diajari, apalagi dilakukan dan dicurigai. Sosial media bukan tempat meluapkan emosi. Tindakan ini sama sekali tidak menjadi solusi, malah semakin memperkeruh situasi, membuka celah untuk mengadu dua sisi, jadi alat untuk provokasi. Karena kita perlu hati-hati, akan selalu ada pihak yang tak ingin umat Islam bersinergi. Dari hal itu, yang mau berbatik silahkan, tanpa mencemooh yang bergamis dan bersorban. Mau dakwah ala Wali Songo silahkan, tanpa nyinyir yang ingin hizbah amar ma'ruf dan berantas kemungkaran. Yang lembut, yang keras, jangan mencemooh yang ingin tampilkan kelembutan. Yang keras, yang lembut, jangan mencemooh yang keras. Yang keras mengikuti Umar dan Ali sebagai tauladan, yang lembut mengikuti Abu Bakar dan Utsman, hormati perbedaan. Ibarat sepak bola, masing-masing pemain punya peranan. Striker menjebol gawang lawan, playmaker membuka serangan, back memperkuat pertahanan, dan kiper menjaga gawang agar tidak kebobolan. Semuanya bersinergi, berketeraturan, tidak boleh saling menyalahkan. Lucu kalau striker merasa paling benar, menyuruh kiper maju ke depan. Jika semua egois, maka permainan akan berantakan. Yang didapat adalah kekalahan, musuh tersenyum, sedang kita menelan kekecewaan. Toleransi harus proporsional, tidak boleh kebablasan, tidak kaku dan tidak keras hingga sewenang-wenang dalam tindakan. Tidak oper lunak sehingga apapun dibiarkan, apalagi sampai membenarkan semua agama dengan toleransi sebagai alasan. Yang aneh, bisa toleran dengan yang beda keyakinan, tapi alergi kepada saudara seiman hanya karena beda sikap dan pergerakan. Jangan korbankan persaudaraan hanya karena beda pilihan. Jangan biarkan hubungan dingin membeku karena konflik 5 tahunan. Mari hadapi perbedaan dengan elegan, jauhi hujatan, cacian dan hinaan. Cebong dan kampret adalah nama hewan, sangat tidak elok digunakan sebagai sapaan, la siyama, apalagi untuk panggilan kepada saudara sebangsa, apalagi seiman. Saatnya kubur dalam-dalam dan hapus dari ingatan. Awam politik tidak usah berkomentar, yang luput konteks tidak tepat sasaran, malah memperkeruh keadaan. Benar apa yang pernah Imam Al-Ghazali katakan, andai orang bodoh tak latah ikut-ikutan, maka tidak akan pernah terjadi kegaduhan. Akhiran, kami segenap panitia tentu memiliki banyak kekurangan, memiliki banyak keterbatasan, serta memiliki banyak kekhilafan. Oleh karena demikian, seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan dari keseluruhan hal yang kami persiapkan dan persembahkan, berjuta maaf kami haturkan.
termasuk kami pribadi dalam memberi sambutan jika ada hal-hal yang tidak mengenakkan perasaan, baik perkataan, pernyataan, ungkapan, candaan maupun perumpamaan, mohon untuk dimaafkan. Inilah kami yang penuh dengan kekurangan. Akhiru kalami wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan yang telah disampaikan, kepadanya diucapkan banyak terima kasih. Untuk sambutan yang kedua, sambutan atas nama pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh beliau Romo Iyai Abu Aniko. Dumateng panjenenganipun bikuli tahiyatin ikraman wa ta'adhiman fal yatafaddal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para habaib ingkang saged rawuh panjenenganipun Al Habib Muhammad Salim Jindan Al Antos, panjenenganipun Al Habib Haidar Ahmad Al-Ba'bud, saha para habaib sanesipun ingkang saged rawuh sedaya ingkang kula hormati, para kiai, para ustaz, terkhusus panjenenganipun Bapak Kiai Haji Suparman Abdul Karim saking Bandar Lampung, ajeng matur mas ketone kok kaya niku kiai tapi tesih nom banget niki Pak. Lauran tahun pinten Pak Ustaz? 1982. Kali kula niku wah nembe pinten tahun niku. Wis dadi ustaz. Terus napa makene pun seusia kula kaya wis menjulang ke angkasa ya. Bapak Kiai Saifuddin Al-Hafiz saking Wailima Pesawaran, Bapak Kiai Haji Saifuddin Zuhri ugi saking Pesawaran, Bapak Ustadz Awaluddin Pesawaran, Bapak Ustadz Fathullah saha para ustadz sanesipun ingkang saged rawuh panjenenganipun Bapak Kiai Zainur Rasihin saking Bambejo, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Makmun, Bapak Kiai Haji Fauzi saha para kiai sanesipun ingkang nyuwun ngapunten dereng saged kula sebat asmanipun setunggal-setunggalipun boten ngirangi takzim kula dhateng panjenengan sedaya. Para sesepuh, para bini sepuh teristimewa panjenenganipun Bapak Camat beserta Ibu yang sempat hadir ingkang janipun karep kula niku kula suwun pangandikanipun cuman wau panjenenganipun Bapak Kepala Kampung boten kersa Pak Haji. Saestu napa nggih making ngendika teng mriki lah. Panjenenganipun pengurus Jamiah Nahdlatul Ulama dari tingkat PC, MPC, meskipun panjenenganipun Bapak Dr. Haji Warisno ingkang sampun rawuh. Sumrambahipun dumateng para wali, bapak-bapak, ibu-ibu, para haji, para hajah, para tokoh masyarakat sedaya ingkang sampun saged rawuh, sedaya ingkang kula hormati, pengurus pondok pesantren baik saking Madin
ataupun yang lain yang sangat saya hormati. Pertama bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Salatullah wa salamu mugi tansah kalimpahaken dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Matur nuwun wekdal ingkang pun paringaken dhateng kula. Cuman kula niki mboten disukani tulisan. Dados kados sing ngomong mboten runtut Pak, niki wau kan ponakan kula niku le maca bahasane apik niku lho. Ii kabeh. An kabeh. Dinulis kapan gitu. Niki ponakan kula Pak niki. Putranipun adik kula. Saya sekandung itu banyak Pak Ustadz, ada 10 orang, saya yang nomor 9, bapaknya tadi panitia yang nomor 10. Bapak-bapak, ibu-ibu sedaya, minangka sambutan atas nama pengasuh pondok pesantren, tentunipun mirip kalian panitia. Terus maksud kula namung raos gembira atas rawuh panjenengan sedaya. Saking sedaya perjuangan panjenengan sedaya. Meskipun ingkang sareng-sareng kempal wonten ing malam Ahad napa nggih. Masya Allah, baik yang saking Kalidadi, saking Sedangrejo, Sedang Agung, Sri Dadi, Kalirejo, Sri Mulyo, Sri Purnomo. Saya atas nama keluarga besar pondok pesantren namung saged matur nuwun sanget atas sedaya bantuan panjenengan sedaya. Baik mulai saking tenaga, pemikiran, bantuan napa mawon. Mugi-mugi panjenengan termasuk golonganipun tiyang ingkang syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ingkang namung rawuh wonten menika majelis mugi kecatet golonganipun tiyang ingkang syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Keranten memang putra-putra panjenengan anggenipun ngayah-ngayahi. Mohon maaf ini Bapak Ustadz kalau memang ada yang kurang paham dengan bahasa saya, tapi saya yakin katanya sudah paham dengan bahasa Jawa. Di sini memang mayoritas Kebumen Pak Ustadz. Jadi ngapak koek. Khusus Kalidadi dan Kalisari itu ngapak koek. Mugi-mugi jenengan sedaya kecatet golonganipun tiang-tiang ingkang bersyukur datang Allah Subhanahu wa taala. Enten pangandika maka roba syai'an u'tiya hukmah. Apa-apa ataupun seseorang yang mendekati datang sesuatu, pasti orang yang mendekati itu akan terkena sama hukumnya yang didekati itu. Bareng-bareng menghormati, bantu saking hal napa kemawon keranten wonten acara syukuran. Mugi-mugi kecatet dados tiyang ingkang syukur datang Allah Subhanahu wa taala. Saking keluarga pondok pesantren sagedipun namung nyuwun datang Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi panjenengan sedaya kawales kanthi ahsanal jaza. Mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala memberi kemuliaan seperti panjenengan sedaya muliaaken datang hamba-hamba Allah yang masih betul-betul menggarap ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Khusus kagem para wali lan waliyah santri niki jamipun jam 11 kurang sedasa. Niki mangke minggah pas jam 11. Kontinipun mandapipun Pak Ustadz selesainya itu terserah jenengan. Karena kebanyakan yang hadir di sini memang sengaja untuk berminat. Jadi mungkin kalau Pak Ustadz siap untuk jam 2 mungkin banyak yang masih mendengarkan dan banyak juga yang sudah ngantuk. Bapak-bapak, ibu-ibu, kula namung wanti-wanti kaliyan panjenengan sedaya sami-sami rencang wali waliyah santri, kula nggih termasuk wali santri. Monggo sareng-sareng kita dukung putra-putra kula panjenengan sedaya anggenipun garap
ngilmu-ngilmu ingkang sampun dipun turunaken saking Allah datang Nabi kita, datang para wali, datang para ulama-ulama. Keranten kewajiban tiang sepuh menika memuliakan putra. Nate maos tunggalipun larikan hadis menawi boten lepat, menawi lepat maka dileresaken kalian Pak Ustad. Nate maos akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Niku loro niku lah monggo dicekeli bareng-bareng. Akrimu auladakum, muliakan anak-anak kamu. Muliakan anak niku ora teges langsung ditumbasaken mobil, tumbasaken motor, bukan itu. Yang dikehendaki memuliakan anak-anak kita ya otomatis anak-anak kita harus kita kasih sesuatu yang akan bisa menjadikan kemuliaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Inggih menika ingkang sampun kula dengan mangertosi at-taqwa. Takwa menika merupakan salah satu hal yang menjadi sarana kita mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Akrimu auladakum artosipun cara dipanjangaken pun belajari takwa dateng lare supados dados tiyang ingkang mulya wonten ing ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten zaman-zaman akhir menika kadang kula njenengan nggih bingung. Agi urung duwe putra, kadang-kadang teng kesehatan, cek kesehatan kira-kira bagaimana kondisi pribadinya. Sampai-sampai kadang-kadang dugi tengene kiai-kiai terus pundi Pak Kiai anggen kula jejeduan dereng kagungan putra. Ngoten Pak nggih Bu nggih. Jadi ternyata yang sangat-sangat membutuhkan putra itu kula ingat sebagai tiang sepuh. Mula kula ngamati wong biyen niku duwe putra 6, kadang sing wedok wadul maring bapake, Pak aku deneng ki orang maning ya. Paham nggak Pak Ustad? Langsung cek ke bedan bilang, aduh Bu jangan positif Bu. Paham positif ibu-ibu? Begitu dikatakan positif oleh bedan, padahal anaknya sudah 6, itu masih bilang alhamdulillah aku berarti isih duwe turunan meneh. Pulang ke rumah bilang sama suami, Pak positif maning Pak. Bapaknya alhamdulillah berarti aku isih mandi ya. Mulai anak kita di perut ibu sudah disambut dengan alhamdulillah. Padahal alhamdulillah itu kata-kata yang paling mulia. Kalau kita ngaji alfiyah, khairul qauli inni ahmadu. Sebaik-baik ucapan adalah kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabari mengandung lagi disambut oleh kedua orang tuanya alhamdulillah. Begitu orang tua mengatakan alhamdulillah, ridho Allah temurun. Makanya jadi anak rata-rata anaknya pada manut-manut Pak. Walaupun buangnya pas-pasan tapi anaknya nganti 10. Lek seniki mboten seniki Pak nggih, seniki mboten. Baru punya anak 2. Istrinya enggak men lagi. Bilang sama bedan dicek positif. Bu, dengan positif. Masa sih positif maning? Paham kalau matur lagi? Setelah pulang bilang sama suami, Mas ke kepriwe sih Mas yang dengan positif maning Mas, salah obat kowe kon paling. Jadi masih di perut sudah disambut yang tidak enak kata-katanya. Ini kalau kita berlanjut niki Masya Allah akan bisa menimbulkan anak-anak kita nantinya kurang sopan kepada orang tua. Maka dari itu bapak-bapak dan ibu-ibu, monggo sareng-sareng akrimu auladakum, muliakan anak-anak kita. Kalau kita baca tafsirannya hadis itu, akrimu auladakum ay bi an tu'allimuhum biriyadatin nafas. Dengan cara kamu mengajari anak-anak kamu untuk bisa melatih diri
Di pondok pesantren itu melatih putra-putra kula jenengan. Sejak kecil dilatih mandi sendiri, sejak kecil dilatih untuk masak sendiri, sejak kecil sudah dilatih tingkatan sanawiyah kelas sudah dilatih untuk cuci baju sendiri. Riyadhatun nafs untuk bisa melatih anak-anak kita. Krono kadang teng dalem menika kadang angel kita mengendalikan. Alhamdulillah sareng-sareng kula nggih kagungan putra teng omah rada rewel wis kon padha metu wae kono, padha mondok wae kono. Wahsinu adabahum, setelah kita tanami anak kita ilmu yang bisa mengantarkan anak kita untuk bertakwa kepada Allah, pada saat anak kita takwa langsung menjadi orang yang mulia di mata Allah. Insyaallah badi urip teng pundi Pak, asal mun dimuliakan oleh Allah ndak ada orang yang mampu untuk menjatuhkan. Nggih mboten Bapak-bapak. Yang penting sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau anak kita sudah mulia di mata Allah itu bagaikan uang yang nomornya itu agak panjang. Yang nomornya agak panjang, Pak. Contoh duit 100.000 itu kan nomornya ada berapa itu? 6 nggih. Paham Ibu nggih? 100.000 angkanya wonten nek 1000 wonten pinten 1000? Wonten sekawan nggih. Walaupun uang 100.000 kok kena telek kali uang 1000 dilapi kalian lengowangi, kira-kira dengan milih sing pundi Pak? Milih sing 100.000 kena telek napa milih sing 1000 tapi mambu lengowangi? Nek kula nek tetep milih sing 100.000, gampang teleke dikumbah. Nggih mboten nggih? Dawung 1000 lho. Anak kita juga begitu, kalau sudah dimuliakan oleh Allah bagaikan uang yang apa itu angkanya agak panjang. Walaupun keadaan kena musibah, insya Allah anak kita akan bertahan karena sudah dilatih riyadhatun nafs, dilatih untuk melatih diri. Sasabun menika kewajiban kula dengan bapak-bapak ibu-ibu, wahsinu adabahum, perbaikilah adab-adab anak-anak kita. Teng pondok pesantren tujuan ingkang sering kula aturaken teng panjenengan bukan untuk menjadi apa-apa, cuma di pondok pesantren untuk mencetak anak kita punya iman dan Islam yang kuat, ketakwaan yang kuat, yang dihiasi dengan akhlakul karimah. Bun sering kula aturaken dadi pondok pesantren itu ibaratnya kaya cagak Pak, kayu ngadeg sret teng ngridudek untuk jurusan Kalidadi, jurusan Sri Mulyo, jurusan Kotainangun, jurusan Kaliwungu, dan seterusnya dan seterusnya. Begitu juga di pondok pesantren, ibaratnya itu kalau ngadeg ada jurusan kiai, ustadz, pedagang, wira swasta, petani, terserah Allah yang akan jadikan kita. Yang penting iman Islam sudah kuat dan dilingkari dengan akhlakul karimah. Bila bapak ibu ingkang putranipun sampun hatam alfiyah ngenjang niku kula suwun berlanjut, karena titik pokok niku bukan di hatamannya tapi dalam akhlakul karimah yang ada dalam pribadi anak kita. Mergo bahasa tarbiyah kula nate maos wonten ing kitab napa menika karya tulisipun Syekh Mustafa Al-Ghuyalini Pak Ustad, at-tarbiyah pendidikan gharsul akhlakil fadilah. Cuman kadang-kadang tarbiyah kan dipelesetaken. Padahal yang ngaji teng pondok kan tarbiyah saka robba yurabbi tarbiyan wa tarbiyatan. Tapi sedikit rada dipelesetaken robba yuhrabi. Ini sing berbahaya. Jadi rame-rame nembe tekatan ngiriti terus gede tanggane anake bali bae kayak anak tanggane anake wis ngincar-ngincar. Padahal ukuran at-tarbiyah, apa itu at-tarbiyah pendidikan? Gharsul akhlaqil fadilah. Tarbiyah itu adalah menanamkan akhlak-akhlak yang utama fi nufusin nasyiin, di dalam pribadi-pribadi anak-anak kita yang masih muda-muda itu. Karena itu bentuk tanaman membutuhkan siraman, di bawahnya ada wasak yuha bima'il irsyadi wan nasihah, harus disirami dengan petunjuk dan nasihat. Kewajiban tiang sepuh nalikanipun putra-putra pas wangsul
kedah, selalu diawasi, dinasehati. Jangan sekali-kali anak kita sampai melalaikan kitab yang dibawa, tapi yang diutamakan androidnya. Niku Pak, niki sing susah niku teng mriku seniki Pak. Ngoten niki. Jadi saya kurang namung ngeten-ngeten mawon Pak. Boleh daripada namung ngeten-ngeten mawon, niku alung teng pondok mawon. Karena setelah diamati oleh para ustadz, setelah anak pulang dari rumah, ternyata apa itu ya, perkembangan pendidikannya nggak berkembang, malah menurun. Kenapa? Mungkin di rumah itu kurang diawasi, rodok dijor. Padahal ini kan wasakiyuha bimail irsyad wa nasihat, harus disirami dengan irsyad, petunjuk, nasihat. Sampai kapan kita menanamkan akhlak itu? Hatta tusbiha malakatan min malakatin nufus, sampai akhlak fadilah melekat dalam pribadi anak-anak kita semua. Kalau itu sudah melekat, baru watam rotuha al fadilah, buah dari melekatnya akhlak yang ditanami itu akan muncul fadilah, keutamaan, wal khair, kebaikan, wan naf'a, dan kemanfaatan, linaf'il waton, untuk kemanfaatan tanah airnya. Insya Allah nek niku pun berhasil, pantes dijak Bali. Ngaten niku Pak maksudnya. Mriku niku nek dideleng adabe wis apik. Mergo kula piyambak nek dijak ngomong kalih kiai. Iki pengalaman. Kula saged ingeten iki kan pengalaman. Pak Kiai dalem ngen kula niku kuatah alumni. Enten sing Pak Kiai Wahab, ana Kiai Muklas, dan juga ada yang dari Al Hidayah. Tapi ternyata setelah sore-sore itu Pak Kiai habis ngasar, duduk bersama-sama di gorong-gorong, guyon, ajnabi dan ajnabiyah bebas. Sampai-sampai orang itu bilang sama saya, "Apa kira-kira pondoknya kurang berkah Pak ya Pak Kiai ya?" Saya itu gak cocok sama sekali. Pondok semuanya berkah. Kenapa? Untuk mengaji ilmu agama. Bisa nih bocah ngono kuwi krana urung wayahe Bali ditarik Bali kaya kuwi. Kesusine wong tua. Aja nyalakan ustaz dibayar orang kok disalah-salahkan. Ustaz kita mriki niki Pak, di 1 bulan cuma 30 hari Pak mriki Pak. Ngabun 1 bulan cuma 30 hari kok nganti diomongaken kira-kira pondok ora berkah Pak. Pondok semuanya berkah, semua pondok itu berkah. Cuman kadang-kadang belum waktunya kita ajak pulang, kesusu tergesa-gesa kita ajak pulang, sehingga di rumah belum bisa menampakkan fadilah, menampakkan khair yang padanya untuk linaf ilwaton, untuk kemanfaatan tanah airnya. Milo ajakan kulo datang panjenengan sedaya, mugi-mugi bapak-bapak, ibu-ibu, para wali kusipun ingkang sami sabar, monggo dipun kan ngaji putrapun dilanjutaken. Masalah rezeki Allah sendiri ingkang badhe nanggung menika. Saderengipun kula tutup, kula nyuwun Fatihah panjenengan sedaya menika digawa apa ora? Lali ora digawa. Amplop duit iki. Kula niku duwe catatan Pak Kiai Saibani, niat bareng-bareng niki ingkang ngakikoh khususipun bapak-bapak niki enten sing batu ngakikoh panjenenganipun Bapak Muhibun saking Kalerejo beserta keluarga-keluarga yang ditulis oleh Bapak Muhibun, mugi-mugi pikantuk ridho lan barokah saking Allah Subhanahu wa taala. Bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mugi-mugi putra panjenengan sedaya ingkang sami nderek ngaos, termasuk panjenengan sedaya ingkang mangke badhe ngaos kaliyan panjenenganipun Bapak Kiai Haji Suparman Abdul Karim. Niki jenengipun wong Palembang Bapak, tapi jenenge kaya wong Kebumen, Suparman. Mugi-mugi putra-putra kula panjenengan sedaya kang badhe ngaji dipun paringi penggalih ingkang jembar dados ilmu sing manfaat. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saking kula awal ngantos akhir kata lepat lan kiranganipun saestu Bapak Wali tusipun pakai sing sami nipeng teng mriki wontenipun nggih namung ngaten mawon, mugi-mugi dipun paringi sari ingkang sakeca. Semanten kula akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng panjenenganipun dipun aturaken matur nembah nuwun. Hadirin wal hadirat as'adakumullah. Sampailah kita pada acara inti yaitu Mau'izatul Hasanah yang dalam ahli ini akan diuraikan oleh beliau Al-Mukarram Romo Kiai Haji Suparman Abdul Karim dari Waidadi Baru, Bandar Lampung. Kepada beliau bikuli tahiyatin ikraman wa ta'ziman waqtan wa mahallan.